Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Martin Mengko dari kelas Manajemen H. NIM 3402190342. Di sini saya akan menentukan 1 juta uang nilai 1 juta 10 tahun yang lalu dan 10 tahun yang akan datang. Pertama kita masukkan PMT-nya. Terus rate-nya 5%. N per itu tahun, tahunnya 10 tahun. FV-nya 1 juta. Tipenya 1. Di sini rumusnya yaitu sama dengan PV kurung buka rate-nya 5%, titik koma, N per 10 tahun, titik koma, min, PMT-nya 0, titik koma, min, PV-nya 1 juta, titik koma, tipe, kurung tutup, enter. Ini 1 juta di 10 tahun yang lalu. Selanjutnya kita akan cari 1 juta di 10 tahun yang akan datang. PMT-nya 500.000. Rate-nya masih 5%. PV-nya 1 juta. N per-nya masih 10 tahun. Tipenya 1. Rumus yang digunakan sama dengan FV kurung buka rate-nya 5%, titik koma, N per-nya 10 tahun, titik koma, PMT-nya 500.000, titik koma, titik koma, min, PMT-nya 500.000, titik koma, min, PV-nya 1 juta, titik koma, tipe, kurung tutup, enter. Ini 1 juta 10 tahun yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke cara merubah 1 juta dengan tingkat bunga 9%. Kita hapus dulu ini. Pertama, kompon faktornya dengan rumus sama dengan kurung buka 1 plus D3-nya 9%, lalu kunci, kurung tutup, pangkat B5, enter. Hasilnya 1 juta. Setelah itu kita tinggal klik 2 kali. Untuk future value-nya, rumusnya D2 1 juta sama dengan D2 kita kunci dikali atau bintang 1 juta, enter. Kita bisa tarik atau diklik 2 kali. Future value internasionalnya yaitu rumusnya sama dengan FV kurung buka D3
D3 kita kunci, titik koma, B5 titik koma, min D2 kita kunci. Lalu kurung tutup. Setelah itu kita tinggal klik 2 kali tanda plus ini. Lalu dekonvektornya, rumusnya yaitu sama dengan 1 garis miring kurung buka 1 plus D3 kurung tutup pangkat B5. Hasilnya 1 juta. Kita tarik. Kenapa begini? Karena ini tidak dikunci. Kita kunci dulu. Maaf. D3 kita kunci. Nah, setelah itu kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya PV manual. Rumusnya yaitu sama dengan 1 garis miring kurung buka 1 plus D3 kita kunci, kurung tutup pangkat B5, enter. Setelah itu kita tinggal tarik. Untuk PV internasional, rumusnya sama dengan PV kunci F4 supaya nanti pada saat kita copy ke kanan ya PV kurung buka D3 kita kunci, titik koma B5 titik koma lagi, min D2 kita kunci, kurung tutup, enter. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah. Ya, jika kita menerapkan future value sehari-hari, contohnya kita mempunyai showroom motor. Untuk caranya seperti ini. Ini kita dulu clear all biar kita mulai dari awal. Kita hapus. Kita tulis nama-nama barangnya sesuai abjad ya. Contohnya dari huruf A, Astrea. Harganya misalnya 10 juta. Lalu lanjut, misalnya dari huruf B, Benelli. Ini motor Italia ya. Harganya 45 juta. Selanjutnya Honda CBR. Kita taruh harga misalnya 35 juta. Selanjutnya
kita motor Mio di harga 15 juta. Selanjutnya Ninja 250, harganya 65 juta. Dan yang terakhir Scoopy, harganya biasanya 17 juta. Nah, untuk nama-nama barangnya biar gak diketik satu-satu, kita tinggal ke data validasi, lalu ke list, lalu ke search, tinggal blok, lalu enter. Nanti muncul panah seperti ini. Ini nama-nama motornya. Untuk harganya kita tinggal sama dengan, kita tulis rumusnya VLOOKUP. Selanjutnya kita klik D6, lalu kita kunci titik koma, tabel arahnya ini kita blok, lalu kita kunci titik koma 1, lalu kita kurung tutup, enter. Nah, kalau seperti ini biasanya ada yang salah, ininya ganti sama 2. Nah, baru muncul seperti ini, harganya keluar. Astrea misalnya 10 juta, Benelli 45 juta, CBR 35 juta, dan seterusnya. Kalau mau tahu angsurannya berapa sama jadwal angsuran, kita lanjut. Ini jika Pak Ale membeli motor CBR seperti ini perhitungannya. Lalu buat output jadwal angsurannya seperti ini. Jika Pak Ale memilih 6 bulan, cicilannya yaitu 5.497.540 rupiah. Jika 24 bulan, Pak Ale cukup membayar 1.578.104 rupiah per bulannya. Jadi jika waktu angsuran lebih lama itu lebih murah. Selanjutnya untuk membuat brosur bulanan, caranya tinggal blok seperti ini, berhenti lalu plus, langsung tarik. Nah, untuk plafonnya juga sama, blok, tinggal tarik ke bawah. Jadi kita tidak perlu mengetik satu-satu. Nah, untuk kita tahu angsurannya, kita menggunakan rumus sama dengan PMT kurung buka, rate-nya 9%, kita kunci titik koma, n per itu ini, kita kunci titik koma, min 45 atau B7 kita kunci juga, kurung tutup, enter. Nah, ini angsuran yang harus dibayar. Setelah itu kita tinggal tarik agar kita tahu angsurannya berapa untuk 28 bulan. Jika kita meminjam 45 juta, ini angsuran yang harus dibayar.
Kalau misalnya mau keisi semua, tinggal double klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Jika kita mau minjam 500 juta, itu tinggal diklik 2 kali aja biar kelihatan angkanya. 500 juta angsuran per 6 bulannya 66.459.892 rupiah. Jika angsuran lebih lama, maka akan semakin murah. Nah, seperti itu. Jika mau membuat angsuran per tahun, tinggal gini rumusnya, sama dengan PMT kurung buka rate-nya 9%, kita kunci, garis miring 12, titik koma, enter, kita kunci lagi, titik koma, min B7, kita kunci. Kurung tutup, enter. Ini angsuran per tahunnya 12 bulan. Kita tarik, lalu double klik. Jika seperti ini, kita tinggal klik 2 kali aja. Ini juga sama. Selanjutnya, kita lanjut ke soal. Perum Indah Permai saat ini sedang terus membangun perumahan untuk dijual secara berangsur. Dengan jangka waktu angsuran ditetapkan 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, sampai 18 tahun. Perumahan yang ditawarkan mulai dari harga 75 juta sampai dengan 1M atau 1 miliar. Dengan kelipatan 15 juta, bunga angsuran 11% per tahun buat brosur dan aplikasi angsurannya. Brosur tahunannya seperti ini, kita coba isi. Ini kita blok, lalu tarik ke bawah sampai 1M. Setelah itu, kita masukkan rumus P sama dengan PMT garis buka, maksudnya kurung buka rate-nya itu 11 tahun, 11%. Kita kunci, titik koma, enter-nya 6 tahun. Kita kunci lagi, titik koma, min, kita kunci B7. Nah, lalu kurung tutup. Ini angsuran jika kita memilih rumah yang 75 juta, angsurannya 9.478.242 rupiah per 6 tahun. Kita tinggal tarik ke kanan sampai 18 tahun. Setelah itu double klik. Ini adalah jumlah angsuran-angsuran rumah setiap harganya sama angsurannya. Ini kan per tahun. Jika kita ingin tahu per bulannya, yaitu sama dengan PMT kurung buka, kita masukkan rate, kunci, garis miring 12, titik koma, 12 dikali C6. C6-nya ini kita kunci, titik koma, min
B7 kita kunci, maaf, B7 kita kunci, lalu kurung tutup, enter. Ini angsuran per 6 bulannya, kita tarik, lalu double klik. Ini jika dibayar untuk per bulannya setiap angsuran. Selanjutnya kita ke input jangka panjang, kita coba isi ke data validasi. Ini di clear dulu, ke list, search, kita balik ke brosur tahunan, kita blok semua. Nah, lalu enter. Oke. Nanti muncul seperti ini. Untuk waktu angsuran sama data validasi, kita clear dulu, lalu ke allow, ke list, ke search, kita ke browser tahunan lagi, kita blok yang ini, jangka waktu, kita enter, lalu oke. Nanti akan muncul seperti ini. Ini yang bunga angsurannya yaitu 11%. Oke, jika sudah mengerjakan input jangka panjang, kita masuk ke proses output. Nah, yang dari input jangka panjang itu otomatis masuk ke sini ya, datanya. Seperti ini. Nah, bagaimana sekarang kita mengaplikasikan rumus-rumus PMT, IPMT, dan PPMT. Pertama kita masukkan rumus dulu untuk PMT. Sama dengan if kurung buka B18 lebih besar F8, F8 itu yang ini, kita kunci, titik koma, kutip 2 kali, titik koma lagi, lalu kita tulis PMT, kurung buka, masukkan F7, F7 itu yang ini, kita kunci, titik koma, kita masukkan F8, kita kunci, titik koma, min, kita masukkan G16, yang ini, kita kunci lagi, lalu kurung tutup. Nah, jika seperti ini berarti kurungnya kurang 1 ya. Nah, untuk bunga atau IPMT-nya rumusnya maksudnya sama dengan if kurung buka B18 titik koma maksudnya lebih besar F8 itu yang ini, titik koma maksudnya F kita kunci. Setelah kita kunci, kita masukkan titik koma, terus tanda kutip 2, titik koma. Setelah titik koma, kita masukkan IPMT, kurung buka, lalu kita masukkan F7, kita kunci, titik koma, B18, titik koma, F8 itu yang ini, kita kunci, titik koma, G16, kita kunci, lalu kita kurung tutup 2 kali. Oh, ini ada yang salah ya. Di sini kita kasih min. Kita min. Nah, biar nanti hasilnya nggak ada tanda min di sini. Buat pokoknya, angsuran pokok atau PPMT-nya sama dengan if tanda kurung buka B18
B18, lalu lebih besar, F8 kita masukkan, kita kunci juga, titik koma, tanda kutip 2, titik koma lagi, kita masukkan PPMT, kurung buka, lalu kita masukkan F7, kita kunci, titik koma lagi, B18 itu yang ini, titik koma, F8 kita masukkan F8, kita kunci, terus titik koma, min, kita masukkan G16, kita kunci. Setelah itu kurung tutup 2 kali, lalu enter. Buat outstandingnya G17 itu ini, maksudnya ini kurangi F18 yang ini, enter. Nah, agar kita tidak menulis satu-satu atau mengetik satu-satu ke bawah, kita cukup lock. Setelah itu klik 2 kali. Nah, nanti muncul seperti ini. Jadi kita tidak perlu menulis satu-satu atau mengetik satu-satu. Untuk totalnya kita tinggal ke AutoSum. Nah, enter. Untuk ke IPMT sama PPMT-nya kita tinggal tarik. Nah, selesai. Oh, belum, ternyata kita harus memasukkan total angsuran. Total angsuran itu yang tadi yang di bawah, kita sama dengan, langsung balik lagi ke bawah. Kita masukkan. Setelah itu kita enter. Total cicilan sama dengan ini, total cicilannya atau angsurannya, enter. Dan total bunganya sama dengan, kita tarik lagi ke bawah, ini total bunga. Setelah itu kita ke atas lagi, kita enter. Nah, ini cara mengerjakan proses output untuk jangka panjang. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap laksanakan 3M. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.